my god! Wow! Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam konteks ini, memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan-aturan hukum yang dapat dijalankan konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dalam suatu negara, maka konstitusi dinyatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara. Dalam logika dasar terdapat 3 bagian. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi rumah. Yang kedua, undang-undang atau peraturan di bawahnya adalah tembok, atap, dan jendela. Yang ketiga, tembok dan atap tidak akan bisa berdiri jika bentuknya melenceng dari fondasi yang sudah ditanam. Jika dipaksakan melenceng, rumah tersebut akan roboh. Di sini juga ada nilai dan norma Undang-Undang Dasar 1945 atau cita-cita dan aturan main. Yang pertama itu nilai konstitusional atau cita-cita bangsa. Contoh nyata, nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Negara didirikan bukan untuk memperkaya kelompok tertentu, melainkan mensejahterakan seluruh rakyat. Di sini juga yang kedua nih, norma konstitusional atau aturan resmi. Artinya, bagaimana sih cara mencapai cita-cita tersebut secara hukum? Contoh nyata, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, misalnya, aturan bahwa pemilu harus diadakan 5 tahun sekali dalam periode, dan presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 periode. Ini adalah aturan baku yang mengikat semua orang. Di sini juga ada konstitusionalitas atau prinsip tahu diri peraturan bawah. Konstitusionalitas itu adalah prinsip logis yang menyatakan bahwa peraturan yang masanya lebih kecil atau rendah tidak boleh melawan peraturan yang lebih besar atau tinggi. Di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tingkat hukum. Di Indonesia, posisi Undang-Undang Dasar 1945 berada di paling atas. Di bawahnya baru ada undang-undang atau UU, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, hingga peraturan daerah atau Perda. Yang kedua, konsekuensi logis. Semua aturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus isinya wajib searah dan tidak boleh menabrak pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini juga ada bagaimana jika peraturan itu dinilai atau diuji. Jika ada pejabat atau DPR yang membuat undang-undang yang isinya melanggar Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum Indonesia menyediakan jalur koreksi atau disebut Julik Griffith. Terdapat 2 bagian juga di sini. Yang pertama itu Mahkamah Konstitusi atau MK bertugas memeriksa dan membatalkan undang-undang atau UU yang dibuktikan menabrak Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Mahkamah Agung atau MA bertugas memeriksa dan membatalkan peraturan di bawah undang-undang seperti Perpres dan Perda jika terbukti menabrak undang-undang.
Contoh jika DPR membuat undang-undang yang melarang warga negara beragama, maka Mahkamah Konstitusi akan langsung membatalkan undang-undang tersebut karena menabrak pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan keberagaman. Dalam materi bab 4 tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, saya simpulkan negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompas utamanya. Semua aturan hukum baru yang dibuat atau masa depan wajib tunduk pada kompas tersebut agar negara tidak bubar dan berjalan sesuai cita-cita pendiri bangsa. Undang-undang itu juga utama adalah hukum tertinggi di Indonesia juga yang memiliki nilai dan norma berdasarkan negara. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya wajib patuh dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jika ada aturan seperti undang-undang yang melanggar konstitusi tersebut, maka aturan itu sah dan akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme uji materi.